Salam sejahtera bagi kita sekalian. Khususnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan pada hari ini. Kami diberikan kesempatan oleh keluarga Didi dan Ferni Ratu Rumambi Heavenly Light Ministry untuk memberikan renungan pada Sabat ini. Selamat hari Sabat untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk melayani Dia. Walaupun dalam pelayanan khotbah live streaming pada saat ini, dan kita akan merenungkan firman Tuhan menjadi kekuatan iman kita kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Suci-Mu akan menjadi bagian kami, menjadi bagian para pendengar di mana saja mereka berada. Dan kami tetap setia kepada Tuhan dalam pelayanan pekerjaan-Mu yang Tuhan percayakan bagi kami, baik yang ada di Indonesia Timur, di Indonesia Barat, bahkan juga yang ada di Amerika. Terima kasih Tuhan. Engkau akan menyertai ibadah kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pernahkah kita bertemu dengan sesama kita atau dalam satu waktu orang yang kita kenal? Tetapi ketika kita bertemu dengan mereka pada saat itu, sesuatu hal yang lain yang terjadi dalam pertemuan kita pada saat itu. Ketika kita berjabat tangan dan menyapa orang yang kita ketemu itu dan menyampaikan kepadanya selamat ketemu, apa kabar? Tetapi orang itu tidak memberikan respons yang menyenangkan bagi kita. Bahkan malah dia bertanya, siapa kamu? Saya lupa kamu ini siapa. Pernahkah saudara mengalami hal yang demikian? Atau pernahkah saudara-saudara di mana saja saudara berada, lalu seseorang itu datang menemui kita, menemui saudara, lalu dia berlaku ramah kepada saudara. Dia menyebutkan nama saudara. Dia berusaha untuk menarik perhatian saudara kepadanya. Tetapi saudara tidak memberikan respons yang menyenangkan kepada orang tersebut. Dan dia mungkin bertanya-tanya, kenapa saudara tidak memberikan respons kepadanya? Tentunya dalam situasi seperti ini, ada beberapa alasan yang dapat kita lihat dari pertemuan saudara dengan orang yang pertama tadi dan orang yang lain bertemu dengan saudara di pertemuan yang kedua. Tentu ada beberapa alasan. Apakah dia sengaja untuk berlaku seperti tidak mengenal saudara dalam pertemuan tersebut? Atau dalam pertemuan yang kedua, apakah saudara juga berlaku seperti tidak mengenal dia? Oleh karena mungkin saudara memang benar-benar sudah melupakannya? Ataukah memang saudara tidak mengenal orang yang bertemu dengan saudara tersebut? Untuk menjelaskan kedua pertemuan ini, baik saudara yang seperti tidak mengenal orang itu, atau orang itu tidak mengenal saudara, mari kita membuka Alkitab kita, dan kita akan melihat bagaimana penjelasan dalam dua pertemuan tersebut. Mari kita membuka Kejadian pasalnya yang ke-8. Kejadian pasalnya yang ke-8. Kalau kita sudah mendapatkannya, kita akan merenungkan Kejadian pasal 8 pada saat ini. Kejadian pasal 8 menceritakan kisah setelah air bah surut selama 150 hari lamanya. Dalam ayat yang pertama terdapat sebuah pernyataan yang sangat luar biasa. Mari kita membaca dalam ayatnya yang pertama. Maka Allah mengingat Nuh. Luar biasa.
Ingat saudara, 150 hari. 150 hari. Nuh dan keluarganya berada di dalam bahtera. Setelah air bah surut, Allah dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-8. Kata mengingat ini adalah kata menarik perhatian. Kata mengingat ini adalah kata menarik perhatian yang Allah berikan kepada Nuh. Maka Allah mengingat Nuh. Kata mengingat ini dalam bahasa aslinya adalah sakar. Ya, mungkin kalau seseorang kalau di Manado, kalau dia ketemu dengan temannya atau saudaranya yang sudah lama tidak bertemu, lalu ketemu tiba-tiba mungkin di satu tempat yang tidak disangka-sangka. Kalau kata mengingat dalam bahasa aslinya adalah sakar, mungkin kalau orang Manado ketemu, terus dia akan robah sedikit bahasa ini. Dia pasti akan bilang begini, seker kita, kira lengana somati. Ya, padahal sebuah kudapa. Nah, sepertinya mirip kata seperti ini. Jadi kata sakar ini adalah kata asli dari mengingat. Maka Allah mengingat Nuh. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 19 ayat 29, jangan lupa, saudara, ada satu peristiwa yang luar biasa yang Tuhan buat kepada keluarga Lot. Tuhan menyelamatkan Lot dan keluarganya. Tuhan menyelamatkan Lot dan keluarganya dari Sodom dan Gomora. Saudara baca ayat itu, Kejadian 19 ayat 29, luar biasa. Ketika Allah menyelamatkan Lot, hanya karena dia mengingat Abraham. Luar biasa. Sebenarnya Lot binasa bersama-sama dengan kota Sodom dan Gomora. Tetapi ada satu hal yang Tuhan lakukan kepada Lot. Dia selamatkan Lot dan keluarganya. Satu hal. Karena dia mengingat Abraham sebagai orang yang setia kepadanya dan sudah berupaya untuk memohon belas kasihan Tuhan dalam Kejadian 18 ayat 16 sampai 23. Saudara, luar biasa. Tuhan mengingat Abraham dan Tuhan menyelamatkan Lot. Jadi bahasa hari-harinya begini. Lot diselamatkan oleh karena Tuhan mengingat Abraham. Jadi karena Abraham maka Lot diselamatkan. Karena Tuhan mengingat Abraham maka Lot diselamatkan. Saudara, poinnya di sini yaitu sangat penting. Bukan main ini Lot. Lot ini selamat, saudara, karena Tuhan ingat Pak Abraham. Kalau saudara di posisi Lot, apa yang saudara akan katakan kepada Abraham? Kalau saudara di posisi Lot. Karena Tuhan mengingat Abraham, maka Tuhan menyelamatkan Lot. Jadi DP bahasa hari-hari begini. Sebenarnya Tuhan mau binasakan itu tompasok kamanga. Ini tompasok kamanga, sebenarnya Tuhan mau binasakan yang semua orang tompasok kamanga Tuhan mau hapus, mau binasakan. Tetapi Tuhan mengingat Didi dan Ferni, maka Kamanga dan penduduknya diselamatkan. Biasa, saudara. Artinya begini, Lotlah yang menyebabkan, Abraham lah yang menjadi pokok ingatan Tuhan sehingga Lot diselamatkan. Sebenarnya Kamanga Tompaso mau dibinasakan dan semua penduduk di situ, tapi Tuhan mengingat kesetiaan permohonan Didi dan Ferni sehingga Kamanga dan penduduknya bisa diselamatkan. Saudara, jangan kita terbalik, ya kan? Jangan kita terbalik. Karena kita orang lain diselamatkan, tetapi jangan karena kita orang lain binasa. Sebenarnya Tuhan tidak mau selamat. Sebenarnya Tuhan mau selamatkan tuh Lot. Sebenarnya Tuhan mau selamatkan tuh Lot. Maka karena dia dapat ingat Pak Abraham, dia terus binasakan. Nah, itu tahu balai, saudara.
tahu balik. Hidup kita haruslah seperti Abraham. Tuhan mengingat kita dan Tuhan menyelamatkan orang lain. Oleh karena dia mengingat kita, kita menjadi penyelamat bagi orang lain. Poinnya yang pertama. Mengapa? Karena Tuhan mengingat belas kasihan yang kita pohonkan bagi orang lain. Tuhan mengingat kebaikan kita kepada orang lain, sehingga orang lain dapat diselamatkan. Heavenly Light Ministry, saudara, oleh karena Heavenly Light Ministry, banyak orang yang diselamatkan karena Tuhan mengingat pelayanan Heavenly Light Ministry. Luar biasa. Lot tentunya harus berterima kasih kepada Tuhan, kepada Abraham, oleh karena Tuhan menyelamatkan mereka. Luar biasa, saudara. Kalau saya dan saudara pada posisi Lot, yang mungkin sekarang ini harus binasa, tetapi oleh karena pekabaran Heavenly Light Ministry, Tuhan mengingat belas kasihan yang diberikannya kepada Abraham, juga menjadi bagian dari Lot dan keluarga. Yang kedua, kata mengingat di sini memberikan kesan bahwa Allah selalu memberikan perhatian, menaruh pikiran kepada manusia. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, jangan lupa, saudara, ketika air bah surut, Allah mengingat Nuh. COVID-19 ini belum selesai. Saya yakin dan percaya, selama air bah itu jalan, selama Nuh berada di dalam bahtera, Allah mengingat Nuh. Sesudah air bah surut, Allah tetap mengingat Nuh. Sementara COVID-19 ini berjalan, kita tidak tahu kapan mau berakhir. Kalau sekarang sudah new normal, ya, kalau sekarang ini sudah new normal, tetapi kalau kita tidak mengikuti protap kesehatan, saudara, kita akan kembali kepada old abnormal. Kata mengingat di sini bahwa Allah selalu menaruh dalam pikirannya manusia. Allah selalu fokus kepada manusia. Kalau Alkitab terjemahan yang lain menyebutkan begini, and God kept Noah in mind. Artinya bahwa Nuh itu selalu ada dalam pikiran Allah. Saya dan saudara, kita semua ini, jangan lupa, Allah selalu menaruh dalam pikirannya. Dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, kita harus memiliki keyakinan bahwa Allah selalu menaruh dalam pikirannya saya dan saudara sebagai anak-anaknya, sebagai umat-umatnya. Dan untuk hal seperti ini, Allah tetap mengingat saya dan saudara, Allah tetap menaruh dalam pikirannya saya dan saudara. Mari kita bayangkan, saudara-saudara, sesuatu ilustrasi yang sangat sederhana. Bayangkan saja, saudara, kalau kita kenal seseorang dulu, seseorang yang kita kenal dahulu di kampung kita, atau kalau ya di tempat yang lain, seseorang yang kita kenal di kampung kita, di zaman ketika dia masih anak-anak, lalu kita mengenal dia adalah seorang yang susah, ya. Anak ini susah. Ketika dia mengikuti pendidikan juga susah. Dan saudara mempunyai kesempatan untuk membantu dia di dalam pendidikan. Orang tuanya juga susah, serba kekurangan di masa yang lalu. Bahkan kita mungkin pernah menolong dia untuk mempertahankan hidupnya di waktu-waktu dia mengalami masa yang sulit. Tetapi sekarang dunia terbalik. Tak selamanya bola roda itu, saudara-saudara, di atas terus, ada yang di bawah. Ketika saudara
bertemu dengan dia di satu waktu dalam situasi dan keadaan yang sudah berubah. Saudara, ketika saudara ketemu dengan dia, dia telah menjadi orang yang sukses, dia telah menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang penting. Mungkin dia adalah orang yang dalam hal mengambil keputusan, dialah decision maker untuk satu perusahaan yang besar, atau di organisasi, dalam lingkungan gereja, atau dalam lingkungan pelayanan kita. Dia sudah mapan, dan semua orang ingin bertemu dengan dia, oleh karena keberhasilannya, oleh karena kesuksesannya. Ya, kalau sekarang ini orang bilang, dia so jadi bos. Dan di antara orang-orang yang mau bertemu dengan dia, saudaralah satu orang juga yang mau bertemu dengan dia. Ketika dia melihat, contoh saja kalau itu adalah saudara Didik ya, saudara Didik Ratu lah, ya kan. Ya. So jadi bos, ini cuma contoh saja ya, dan memang bos kan, ya. Banyak orang mau ketemu dengan Didik, sibuk, oleh karena sudah menjadi terkenal. Dan saya juga mau ketemu dengan Didik pada waktu itu. Dan juga mungkin ada orang yang dari Kamanga juga yang mau ketemu dengan Didik itu. Lalu ketika Didik melihat pendeta Kaumpungan, bisa saja saudara, sementara dia sibuk, orang lain juga mau ketemu dengan dia, tetapi dia meluangkan waktu dan dia mau ketemu dengan saya. Dan ketika dia bertemu dengan saya, bisa saja saudara, dia akan menyebutkan hal ini. Tamang, kita komang nyanda mau lupa pangana. Luar biasa saudara. Kita komang nyanda mau lupa pangana. Betapa baiknya ngana pada waktu lalu. Bisa saja Didik akan berkata begini saudara. Ngana mau perlu apa? Apa yang kita boleh bantu pangana? Luar biasa saudara. Apa yang kita boleh bantu pangana? Karena kita membayangkan di puluhan tahun yang lalu, waktu di sekolah, waktu di gereja, waktu di kampung, dalam keadaan susah, ngana yang ada tolong bagi kita. Apa yang kita boleh bantu pangana? Saudara, ini tuh kata mengingat. Karena sekarang sudah menjadi orang yang sukses. Di tengah-tengah kesibukan waktu itu, Didik bisa berkata, kita tidak pernah mau lupa Pak kamu. Apa yang didengar oleh orang yang mau ketemu dengan orang yang penting ini saudara, kita nyanda pernah mau lupa Pak kamu. Saya tidak akan pernah lupa kamu. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Dan semua orang yang mendengarkan ucapan perkataan seperti itu, saudara-saudara, dia akan berterima kasih. Dia bilang, puji Tuhan, terima kasih. Didik kote nyanda lupa patorang. Saudara-saudara, Mazmur 8 ayatnya yang keempat. Sehubungan dengan bagaimana Tuhan mengingat saya dan saudara sebagai manusia. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Biasa saudara. Saudara lihat, siapakah saya dan saudara di mata Tuhan? Siapakah saya dan saudara di epidemik COVID-19 ini? Yang sangat menakutkan saya dan saudara. Tetapi siapakah saya, siapakah saudara di hadapan Tuhan? Dan dia berkata, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saudara, Allah mengingat Nuh. Allah mengingat Abraham. Dan Lot diselamatkan oleh karena Allah mengingat Abraham. Allah mengingat saya dan saudara. Allah mengingat Heavenly Light Ministry dalam pelayanannya. Sehingga banyak orang yang diselamatkan.
Allah mengingat saya dan saudara. Di tengah-tengah COVID-19 ini, jangan lupa, siapakah saya, siapakah saudara? Allah tetap mengingat dan tetap mengindahkan saya dan saudara sebagai ciptaannya. Yang kedua, kita boleh membayangkan ketika kita membutuhkan pertolongan. Kita membayangkan ketika kita membutuhkan pertolongan dari seseorang yang jauh lebih tua dari kita, jauh lebih senior dari kita, dalam pekerjaan kita, dalam tugas kita, apakah di perusahaan, apakah di gereja. Katakan kepada seniors itu bahwa kita membutuhkan pertolongan. Biasa, saudara. Dan ketika kita menyatakan bahwa kita membutuhkan pertolongan, pimpinan kita atau seniors kita berkata seperti ini. Nganape berkas, nganape lamaran, contoh saja saudara, nganape berkas, ngana pelamaran, so ada apa kita pemeja, kong kita so kasih di paling atas. Jadi ngana ini adalah urutan pertama dari semua pelamar yang ada, yang masuk di meja kita. Ngana pelamaran lah yang paling di atas. Atau jangankan ngana pelamaran, ngana pe anak pelamaran. Saya saudara kan, ya. Pokoknya bos pe lamaran so paling atas. Ini dalam bagian yang kedua, bagaimana mau mengingat. Apalagi kalau itu bos bilang begini, ngana ko ini kita so anggap seperti kita pe anak sendiri. Kalaupun ngana pe anak mau datang melamar, ya kita so anggap dia itu kita pe anak sendiri. Jadi jangan takut. Nanti waktu komite nanti penentuan lamaran siapa yang mau diterima, karena kita itu decision maker, bos jangan takut. Ngana itu yang paling utama. Saudara, kita ingat oleh karena ngana pe orang tua, ngana pe saudara yang tolong kita, jadi kita sekarang mau tolong pangana apa yang kita boleh tolong. Karena kita tahu ngana juga butuh pertolongan. Kalau saudara pada posisi seperti ini, bagaimana perasaan saudara ketika saudara mendengar jaminan yang diberikan oleh bos atau seniors itu, pemimpin perusahaan itu, atau mungkin pemimpin organisasi itu yang memberikan jaminan bahwa saudara tidak pernah dia akan lupakan dan dia akan utamakan di dalam keputusannya. Tanggapan yang positif seperti ini, saudara, akan membuat hati kita, oh puji Tuhan, dia aku tidak pernah lupa pada orang. Dia aku tidak pernah lupa pada orang. Dia tetap mengingat orang. Dan bukan cuma mengingat, dia telah menjadikan kita sebagai keluarganya. Luar biasa, saudara. Matius pasalnya yang ke-7 ayat 9 sampai 11. Mari kita renungkan kata-kata berikut ini. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Biasa, saudara. Sedangkan manusia yang jahat, yang saling mungkin menyakiti satu dengan yang lain, melukai satu dengan yang lain, membenci satu dengan yang lain. Orang tua mungkin yang disakiti oleh anak-anaknya, atau anak-anaknya yang mungkin disakiti oleh orang tuanya, ketika orang tuanya atau ketika anaknya meminta ikan kepada
meminta roti kepada orang tuanya, atau orang tua meminta roti kepada anaknya, akankah dia memberikan batu? Akankah dia memberikan ular? Saudara, belum pernah terjadi di dunia ini. Mari kita bisa bayangkan Bapa kita di sorga. Sedangkan orang jahat sanggup berbuat yang baik, apalagi Tuhan kita, semesta alam, pencipta kita, Khalik kita, di tengah-tengah COVID-19 ini. Apa yang kita butuhkan? Kesehatan, kekuatan, hikmat sorga untuk menghadapi tantangan kesehatan sekarang ini. Tuhan mengingat saya dan saudara. Dia selalu fokus, dia selalu menaruh dalam pikirannya saya dan saudara sebagai anak-anaknya. Mari kita kembali kepada tokoh Alkitab yang kita bahas pertama. Nuh. Jangan lupa, Tuhan mengingat Abraham. Lot selamatkan. Ingat, Tuhan mengingat Rahel, dan Tuhan menjawab doanya, dan Tuhan memberikan anak-anak kepadanya. Tindakan Tuhan ini adalah tindakan yang luar biasa, karena dia mengingat umat-umatnya. Dia mengingat Nuh, dia mengingat Abraham, dia mengingat Rahel, dia mengingat saya dan saudara. Itulah yang kita butuhkan sekarang ini, sementara kita menghadapi COVID-19 yang kita tidak tahu kapan mau berakhir. Hari ini, apakah saudara merasa bahwa Tuhan mengingat saudara? Atau pertanyaan yang saudara harus jawab dalam hati, apakah saudara merasa bahwa Tuhan mengingat saudara? Atau sebaliknya, apakah saudara sekarang sedang mengingat Tuhan? Ketika saudara dalam menghadapi COVID-19 ini, pasti saudara akan berkata, saya mengingat Tuhan. Mungkin saudara mengingat Tuhan oleh karena pandemi COVID-19 ini. Tetapi mari kita lihat ke belakang. Di waktu saudara-saudara tidak menghadapi COVID-19 ini. Ketika saudara sehat, ketika saudara bebas, ketika saudara ekonomi baik, ketika saudara dalam posisi yang menyenangkan. Mari kita lihat ke belakang. Apakah saudara mengingat Tuhan? Ataukah saudara mengingat Tuhan nanti sekarang ini ketika saudara menghadapi COVID-19? Inilah keadaan yang sekarang kita sedang hadapi. Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Ketika saudara berhasil, ketika saudara sukses, ketika saudara sehat, ketika saudara pada posisi yang menyenangkan, Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Tetapi yang kita sering lakukan kepada Tuhan yaitu, ketika kita sukses, ketika kita berhasil, ketika kita dalam posisi yang luar biasa, sebagai orang yang terhormat, kita melupakan Tuhan. Sekarang saudara berkata, saya mengingat Tuhan. Mungkin saudara mengingat Tuhan oleh karena COVID-19 ini. Nah, saudara, Yeremia 3 ayat 21. Dapatkah seorang dara melupakan perhiasannya? Atau seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya? Tetapi umatku melupakan aku. Saudara, mari kita melihat dalam kehidupan kita. Yeremia berkata, tetapi umatku melupakan aku. Sebab mereka telah memilih jalan yang sesat dan telah melupakan Tuhan Allah mereka. Saya yakin dan percaya, umatku yang telah melupakan Tuhan, saya dan saudara tidak ada di dalamnya. Oleh karena saya dan saudara selalu diingat oleh Tuhan. Kalau kita bicara, saudara, dalam kitab Yeremia ini,
banyak menuliskan dalam konteks melupakan aku. Ada 7 kali dalam ayat ini, saudara. Kata seperti itu diulangi. Dan dalam 7 dalam konteks Alkitab ini mengenai Allah, angka sempurna atau angka maksimal. Jadi kalau sesuatu yang disebutkan Allah, saudara, sampai 7 kali, itu berarti benar-benar, saudara, keterlaluan perbuatan umatnya. Sampai 7 kali melupakan. Jadi coba kita bayangkan, di satu sisi Allah selalu mengingat umatnya, tetapi di sisi yang lain umatnya melupakan dia. Luar biasa. Hari ini, mari kita tanamkan dalam pikiran kita bahwa Allah tetap mengingat saudara. Allah tetap fokus. Allah tetap menaruh saudara di dalam pikirannya. Dia tidak pernah melupakan saudara sampai saat ini. Di hari-hari yang sulit seperti ini, keadaan semakin susah, saudara-saudara, tidak dapat kita pungkiri bahwa sekarang umat Allah secara keseluruhan sedang mencari Tuhan. Saya dan saudara sekarang ini juga sedang memasuki 100 hari berdoa. Dan tinggal 10 hari lagi. Atau tinggal sepekan lagi. Dengan harapan mungkin selesai 100 hari, selesai juga COVID-19. Kalau saja COVID-19 selesai, pertanyaan, akankah kita selalu mencari Tuhan di dalam doa kita 100 hari yang kedua? Ataukah kita bilang, oh pas-pas, habis 100 doa, habis 100 hari, habis juga itu COVID. So, nyadak mau bikin lagi itu 100 hari kedua. Akankah kita berpikir seperti itu? Saudara-saudara, Allah tidak pernah melupakan kita. Di saat kita berhasil, di saat kita sehat, di saat kita sukses, di saat kita dihormati, Allah tidak pernah juga melupakan kita. Di saat kita menghadapi COVID-19 yang sedang kita alami sekarang ini. Hakim-Hakim 3 ayat 7. Kita dapati di sana, saudara, umat-umat Allah, bangsa Israel, melakukan yang jahat dan melupakan Tuhan. Mereka pergi beribadah kepada Allah lain. Mereka lupa bahwa Tuhan telah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke Kanaan. Tetapi mereka lupa Tuhan. 1 Samuel 12 ayat 9 berkata, tetapi mereka orang Israel melupakan Tuhan Allah mereka. Dan ia menyerahkan mereka ke tangan Hasor, Filistin, dan Moab yang berperang melawan mereka. Bayangkan saja, saudara. Tuhan membiarkan musuh-musuh mengepung bangsa Israel oleh karena mereka melupakan Tuhan. Akankah ini juga sedang kita alami? Tuhan mendatangkan COVID-19. Mengepung saya dan saudara. Oleh karena kita sedang melupakan Tuhan. Saya yakin dan percaya. Saudara-saudara, Tuhan, COVID-19 ini mengepung saya dan saudara. Oleh karena mungkin kita sedang melupakan Tuhan. Ingat, tetapi ketika COVID-19 ini berakhir, saya yakin dan percaya juga, sebagaimana Lot diselamatkan oleh karena Tuhan mengingat Abraham. Saya memiliki keyakinan yang pasti ketika COVID-19 berakhir oleh karena Tuhan mengingat saya dan saudara sebagai umat-umatnya. Dia mau melepaskan kita. Dia mau memberikan kepada kita kesembuhan yang berasal daripadanya. Untuk itulah pada saat ini Allah tidak pernah melupakan saya dan saudara. Allah selalu mengingat kita.
Allah selalu fokus dalam pikirannya. Allah selalu menaruh dalam pikirannya. Oleh karena kesetiaan saudara dan saya kepadanya. Semua yang Allah rencanakan yaitu kebahagiaan, keberhasilan. Bahkan bukan hanya itu, keselamatan yang Allah inginkan bahwa saya dan saudara juga tetap mengingat dia. Oleh karena dia tidak pernah melupakan kita. Bahkan dia telah menyiapkan bagi kita tempat yang kita akan tempati, yaitu kerajaan sorga yang dia telah sediakan bagi semua umatnya yang selalu diingatnya dan yang selalu mengingat dia. Sekarang sampai hari Maranatha adalah doa kita bersama. Amin.